Talha bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu, salah seorang dari al-asyarul mubasysyirina bil jannah, salah seorang dari sahabat yang dijamin masuk surga, 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga, pernah meriwayatkan suatu hadis. Beliau berkata, "Inna rajulaini qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa kana islamuhuma jami'an." Ada 2 orang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu berhijrah. Mereka datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, berhijrah kepada Nabi, dan Islam mereka berbarengan, sama-sama masuk Islam. Itu sama-sama hijrah kepada Nabi, sama-sama masuk Islam. Fa kana ahaduhuma asyadda ijtihadan minal akhar. Salah satunya lebih semangat beribadah daripada yang lainnya. Fa ghaza al-mujtahidu minhuma thumma istujhid. Maka yang semangat ini kemudian dia ikut dalam pertempuran, peperangan dalam jihad fisabilillah, kemudian dia pun mati syahid. Summa makatha hadza ba'dahu sanah al-akhir, summa makatha al-akhiru ba'dahu sanah. Kemudian yang kedua yang kurang semangat akhirnya masih diberi umur panjang setahun kemudian. Masih hidup setahun setelah wafat temannya yang pertama tadi. Summa tufiya, kemudian meninggal. Jadi yang pertama semangat berjihad, mati syahid. Yang kedua tidak begitu semangat seperti yang pertama, tapi dia dikasih umur selama setahun, kemudian meninggal dunia. Apa kata Talha bin Ubaidillah? Fara'aitu fima yaran naim, fa idza ana bi babil jannah, fa idza ana inda babil jannah. Maka aku melihat dalam mimpi sebagaimana yang dilihat oleh orang yang sedang bermimpi. Dalam mimpi tiba-tiba aku sedang berada di pintu surga. Fa idza ana bihima, tiba-tiba aku bersama 2 orang tadi, sama-sama di pintu surga. Ya. Fa kharaja kharijan minal jannah fa adzina lilladzi tufiya al-akhiru minhuma. Maka keluarlah dari seseorang atau penjaga surga, keluar menuju pintu surga, kemudian dia mengizinkan orang yang mati terakhir, yang tidak terlalu semangat beribadah, yang mati terakhir, kemudian masuk surga. Summa kharaja kharijun fa adzina lilladzi istushhid. Kemudian datang lagi, keluar, dia ajak yang mati syahid masuk surga. Summa raja'a ilayya. Kemudian setelah itu kedua orang ini kembali ke pintu surga. Kemudian dia berkata kepadaku, irji, faqala irji, pergi kembalilah engkau wahai Talha bin Ubaidillah, fa innahu lam ya'ni ya, lakal an. Pulanglah, sungguhnya waktumu belum saatnya untuk masuk surga. Maka Talha bangun tidur, kemudian dia heran dengan mimpi tersebut. Fatahaddatsa bihi Talhatu an-nas, maka Talha pun bercerita kepada orang-orang tentang mimpi yang dia lihat. Karena mimpinya aneh. Kok yang pertama kali disuruh masuk surga yang mati terakhir, bukan yang rajin beribadah dan kemudian yang lebih rajin dan kemudian mati syahid? Kenapa yang terakhir yang disuruh masuk surga? Orang-orang pun heran dengan kisah tersebut. Fa'ajibu lidzalik atau fata'ajabu lidzalik. Mereka pun heran dengan kisah Talha tersebut. Fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mimpi Talha ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi berkata, "Min ayyi dzalika ta'jabun?" Kalian heran dengan apa? Faqalu ya Rasulullah. Para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, hadza aktsar ijtihadan." Ya Rasulullah, ini paling lebih semangat beribadah, kemudian meninggal mati syahid. Wa dakhala hadzal jannata qablahu, sementara temannya masuk surga lebih dahulu daripada dia. Maka Nabi SAW berkata, "Alaysa qad makatha ba'dahu sanah?" Bukankah temannya yang kurang semangat beribadah tadi masih hidup setahun setelah yang mati syahid? Qalu bala, kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Wa adraka Ramadan fasama, bukankah dia mendapatkan bulan Ramadan kemudian dia berpuasa? Kata para sahabat, bala, tentu ya Rasulullah. Ya. Fasalla kada wa kada sajadatan fi sanah, bukankah selama setahun dia salat sekian-kian sujud? Kata para sahabat, bala ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW berkata, falama bainahuma
ab'adu ma baina as-sama'i wal ard. Sungguh jarak surga antara keduanya sejauh-jauh jarak antara langit dan bumi. Subhanallah, lihatlah bagaimana orang kedua dalam setahun dia bisa beramal soleh dengan amal yang banyak sehingga bisa mengungguli yang pertama. Di antaranya fa adraka Ramadan fasama, kata Nabi, bukankah dia mendapatkan bulan Ramadan dan dia puasa? Nabi sebutkan itu pertama. Fa adraka Ramadan fasama, bukankah dia dapat Ramadan dan dia berpuasa? Kata para sahabat, bala, tentu ya Rasulullah. Ini dalil bahwasanya mendapati bulan Ramadan adalah sesuatu yang sangat agung, yang kita sangat sadar. Betapa banyak teman-teman kita tidak bisa lagi berpuasa di bulan Ramadan tahun ini. Kita saja belum tentu untuk bisa, ya. Tapi jelas ada teman-teman kita, saudara-saudara kita, kerabat kita yang dipanggil oleh Allah, terutama di masa pandemi kemarin, dan mereka sudah tidak bisa lagi berpuasa. Nah, kita yang masih diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kita mau menyia-nyiakan waktu ini, umur yang Allah berikan kepada kita? Masih kita buang-buang waktu untuk yang tidak bermanfaat? Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raqa 'alal mimbar faqala amin. Rasulullah naik ke atas derajat tangga yang pertama di mimbar, Rasulullah berkata amin. Tsumma raqa tsaniyata faqala amin. Rasulullah SAW naik tangga kedua, Rasulullah SAW bilang amin. Tsumma raqa tsalitsata faqala amin. Rasulullah SAW naik tangga yang ketiga di mimbar, Rasulullah SAW berkata amin. Maka para sahabat berkata, ya Rasulullah, engkau mengatakan amin, 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 ada apa gerangan? Maka Rasulullah SAW berkata, lamma raqaitu darajatul ula. Tatkala saya naik tangga yang pertama, Jibril berkata, ya, ragima anf man adraka Ramadan fansalakha falam yughfar lahu. Sungguh merugi seorang yang mendapati bulan Ramadan, kemudian Ramadan lewat dan dia tidak diampuni. Sungguh merugi orang yang mendapati bulan Ramadan dan Ramadan lewat dan tidak diampuni. Faqul amin, katakanlah amin. Maka aku berkata amin. Jibril berdoa dan Rasulullah SAW mengaminkan. Falamma raqaitu darajata tsaniyah, tatkala aku naik tangga yang kedua, Jibril berkata, ragima anf man adraka walidayhi au ahadahuma falam yudkhilil jannah. Celaka atau merugi orang yang masih diberi kesempatan bertemu dengan kedua orang tuanya, kemudian atau ketemu dengan salah satunya, kemudian tidak bisa masuk surga. Ini orang yang merugi. Falamma raqaitu darajata tsalitsah, tatkala aku naik di tangga yang ketiga, maka Jibril berkata, ragima anf man dzukirta indahu falam yusalli alaika. Merugi orang yang disebut namamu ya Rasulullah di sisi seseorang, kemudian dia tidak bersalawat kepadamu sallallahu alaihi wasallam. Jadi tiga perkara ini Rasulullah, Jibril alaihissalam berdoa dan Rasulullah SAW mengaminkan. Tiga perkara yang sangat mudah untuk masuk surga, untuk mendapatkan pahala yang besar, namun banyak orang melalaikannya. Lihat di antara tiga perkara tersebut, contoh Nabi berkata, ragima anf man, atau syaqiyun, celaka. Ragima anf, merugi orang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya. Dalam riwayat yang lain, indal kibar, tatkala di masa jompo, orang tuanya sudah tua, kemudian dia tidak bisa masuk surga. Itu adalah orang yang sangat-sangat merugi, orang yang sangat celaka. Kenapa? Kalau masuk surga mudah, tinggal urus orang tua. Pintu surga sudah Allah datangkan kepada kita, tinggal kita buka, kita masuk. Caranya gimana? Ngurus orang tua. Di antara pintu paling cepat untuk terbuka, jalan paling cepat menuju surga adalah perhatian terhadap orang tua, berbakti kepada orang tua tatkala mereka sudah di masa jompo. Kalau ada dua-duanya, berarti ada dua pintu surga di hadapan kita. Kalau ada salah satunya, satu pintu surga. Mau ayah, mau ibu, kesempatan. Maka jika ada seorang masih diberi kesempatan oleh Allah bertemu dengan kedua orang tuanya atau salah satunya di masa jompo, lantas dia tidak bisa masuk surga, ini orang yang kebangetan, orang yang merugi, orang yang celaka, diberi kesempatan besar namun dia tidak manfaatkan kesempatan tersebut. Sama halnya dengan Ramadan, karena Rasulullah SAW menggandengkan ragima anf atau syaqiyun, celaka, sungguh merugi orang yang bertemu dengan bulan Ramadan, kemudian Ramadan lewat dan dia tidak diampuni sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita termasuk orang tersebut. Oleh karenanya Ramadan adalah bulan yang sangat menjanjikan, dan itu berlaku pada setiap malam bulan Ramadan, ya. Setiap bulan Ramadan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walillahi utaqa'u
minan niran wa dzalika kulla lailah. Dan setiap malam di bulan Ramadan Allah mengeluarkan hamba-hambanya dari catatan di neraka menuju surga, dan itu berlaku setiap malam. Artinya setiap malam kesempatan bagi kita untuk dicatat sebagai penghuni surga. Dari malam pertama sampai malam 29 atau malam pertama sampai malam 30. Kesempatan kita untuk menjadi dari golongan utaqa'u lillah, orang-orang yang dibebaskan dari neraka jahanam dan masuk ke dalam surga. Nah, kalau malam pertama kita tidak berhasil, masih ada 29 malam. Kalau malam kedua tidak berhasil, masih kurang semangat, masih ada malam ketiga, masih ada malam keempat. Kalau sampai 30 malam kita tidak diampuni oleh Allah, benar-benar celaka. Benar-benar celaka, benar-benar merugi. Ya. Adapun hadis yang terkenal di masyarakat, Ramadan awalahu apa? Rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Ramadan itu sepertiga yang pertama adalah rahmat Allah, sepertiga yang kedua adalah ampunan Allah, sepertiga yang ketiga yang terakhir 10 hari terakhir adalah pembebasan dari neraka jahanam. Ini hadis mungkar, hadis mungkar. Dari sisi sanad hadisnya dhaif, dari sisi matan kontennya bertentangan dengan hadis yang saya sebutkan tadi. Kenapa? Karena pembebasan dari neraka jahanam dimulai sejak malam pertama, dan 3 hal tersebut adalah hal yang saling berkelaziman. Orang dirahmati, diampuni oleh Allah, dibebaskan oleh Allah dari neraka jahanam, 3 hal yang saling melazimkan. Bagaimana orang dirahmati oleh Allah tapi tidak masuk neraka? Berarti tidak dirahmati. Bagaimana orang diampuni kalau dia meninggal di malam seperti 10 hari kedua, dia diampuni tapi belum bebas dari neraka. Percuma diampuni tidak dibebaskan dari neraka jahanam. Yang benar 3 perkara tersebut saling melazimi, dan itu berlaku sejak malam pertama. Oleh karenanya kalau kita dapat bulan Ramadan sejak awal malam kita tancap gas ya. Langsung serius, langsung kita beribadah dengan sebaik-baiknya. Kita diberi kesempatan ya untuk beribadah, dan tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan tersebut. Ya akhi, subhanallah, kita baru sadar betapa umur kita ini sangat berharga ketika teman-teman kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah berumur, yang masih muda ya. Tiba-tiba yang sehat tahu-tahu meninggal ya. Kesempatan bagi kita bertemu dengan Ramadan jangan kita sia-siakan. Kalau tidak kita menjadi orang yang merugi dan menjadi orang yang celaka. Baik. Untuk memotivasi kita semua beramal saleh di bulan Ramadan, ada beberapa hal yang perlu saya ingatkan agar kita bisa maksimal dalam beramal saleh di bulan Ramadan. Yang pertama, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya beramal saleh di bulan Ramadan pahalanya berlipat ganda. Pahalanya berlipat ganda. Hanya saja memang tidak ada dalil secara khusus menyebutkan berapa kali lipatannya, enggak ada. Adapun hadis yang tersebar di masyarakat bahwa siapa yang beramal sunnah di bulan Ramadan nilainya seperti amal wajib, maka tidak ada dalil yang sahih menunjukkan akan hal tersebut. Tetapi secara umum siapa yang beramal saleh di bulan Ramadan pahalanya berlipat ganda ya. Di antara perkara-perkara yang menunjukkan akan hal ini, contohnya adalah umrah di bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, al-umratu fi Ramadan kahajjah. Siapa yang berumrah di bulan Ramadan seperti haji. Jelas berbeda jauh antara umrah dengan apa? Haji. Haji rukun Islam. Tetapi siapa yang umrah di bulan Ramadan pahalanya seperti haji. Dalam sebagian riwayat kahajjatin ma'i, seperti berhaji bersamaku. Seperti berhaji bersama Nabi SAW. Ini dalil bahwasanya umrah pahalanya dilipat gandakan atau diperbesar oleh Allah pahalanya, sehingga orang yang umrah pahalanya seperti haji. Contoh lagi yang menunjukkan bahwasanya pahala dilipat gandakan di bulan Ramadan adalah malam Lailatul Qadar. Kata Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Artinya siapa yang beramal soleh di malam tersebut seperti dia beramal soleh selama 1000 bulan. Bahkan bukan seperti, khairun, lebih baik daripada beramal soleh 1000 bulan. Yaitu lebih baik dia beramal soleh dari 83 tahun. 83 tahun ya. 83 tahun lebih 1000 bulan ya. Sehingga ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Ini menunjukkan bahwasanya beramal saleh di bulan Ramadan pahalanya berlipat ganda. Sampai di malam Lailatul Qadar, seorang kalau beribadah dengan ibadah yang diterima oleh Allah, maka seperti dia beribadah bahkan lebih baik daripada dia beribadah kepada Allah selama 83 tahun. Ini kesempatan yang besar.
Bayangkan kalau selama 10 tahun antum dapat selalu Lailatul Qadar, berarti berapa antum sudah beribadah lebih baik daripada 830 tahun. Ya, luar biasa. Maka jangan sia-siakan kesempatan di bulan Ramadan. Dan ini yang dipahami oleh para sahabat dan dipahami oleh Nabi SAW. Di bulan Ramadan mereka lebih semangat daripada hari-hari yang lain. Apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwad ma yakun fi Ramadan. Dan Rasulullah SAW di puncak-puncak kedermawanan ketika di bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril fayudarisuhul Quran, tatkala Nabi bertemu dengan Jibril alaihissalam dan Nabi belajar Al-Quran dari Jibril. Kalau bulan Ramadan setiap malam Jibril datang ngajarin Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ya Nabi lebih semangat bersedekah, dermawan dibanding hari-hari yang lain. Kenapa demikian? Karena bulan Ramadan memang pahalanya dilipat gandakan. Ya. Karena ini kesempatan untuk kita melakukan ibadah sebanyak-banyaknya. Kemudian bulan Ramadan adalah bulan yang menjanjikan pengampunan. Menjanjikan pengampunan. Dan saya katakan itu berlaku setiap malam. Ya. Tadi kata Nabi SAW, celaka orang yang bertemu bulan Ramadan lewat 30 hari dan dia tidak diampuni. Ini orang yang celaka, artinya tidak menggunakan kesempatan. Ya. Dan Rasulullah SAW bersabda, man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh semangat mengharapkan pahala, maka dia akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dosa kita banyak semuanya ya. Dosa kita banyak ya. Apalagi yang punya channel YouTube ya. Yang punya channel YouTube, yang subscriber ya jelas dosanya pasti banyak. Pasti melihat wanita terbuka apa? Auratnya, pasti melihat gibah dan namimah di channel-channel tersebut. Pasti, enggak mungkin tidak. Ya, pasti tiap hari dicicil, tiap hari dosanya. Dosa gibah dicicil tiap hari, dosa melihat yang haram tiap hari dia cicil sampai Ramadan berikutnya. Oleh karenanya kesempatan kita banyak dosa, ya, belum dosa terkait dengan hak-hak orang lain. Kesempatan kita untuk mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, diampuni dosa-dosa lalu. Man qama Ramadhana, siapa yang salat malam, itu tarawih di bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, dengan penuh pengharapan dan beriman kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar, beribadah kepada Allah dengan penuh keimanan dan berharap kepada Allah, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dan tidak ada ganjaran paling top seperti ampunan. Karena dosa inilah yang buat kita bermasalah di dunia, terlebih lagi di akhirat. Kita ini masalah di dunia, kenapa ada dosa? Kenapa kita ada masalah dengan ekonomi kita? Kenapa masalah dengan keluarga kita? Kenapa kita ada masalah dengan orang tua? Kenapa kita ada masalah dengan kawan? Kenapa ekonomi kita seret? Semuanya dosa. Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Apapun yang menimpamu adalah karena kesalahanmu. Ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidak ada yang musibah menimpamu kecuali akibat perbuatanmu. Jadi yang bikin kita masalah di dunia pun di akhirat adalah dosa-dosa kita. Ya, kalau para nabi dapat ujian karena untuk dapat musibah karena untuk naik apa? Derajat. Kalau kita kemungkinan besar karena dosa. Kemungkinan besar karena dosa. Oleh karena tidak ada ganjaran yang paling indah yang Allah janjikan seperti diampuninya dosa-dosa. Makanya seperti ibadah yang sangat agung, seperti bulan Ramadan, seperti haji ibadah yang sangat agung yang membutuhkan biaya yang besar, ya. Nunggu antrian, kerinduan bertahun-tahun, ya. Dosa apa ganjarannya? Diampuni dosa-dosa. Ya. Man hajja walam yarfuth walam yafsuk raja'a min dzunubika yaumin waladathu ummu. Siapa yang berhaji dan dia tidak bermaksiat, ya, dan dia tidak melakukan kefasikan, dia tidak berkata-kata yang kotor, maka akan bersih dari dosa-dosanya seperti baru dilahirkan dari perut ibunya. Bayangkan catatan hitam selama ini yang dia kumpulkan tiba-tiba bersih menjadi lembaran yang putih. Ini ibadah yang sangat agung. Haji ganjarannya apa? Diampuni dosa-dosa.
Maka kita dapati ibadah-ibadah yang agung ganjarannya diampuni dosa. Karena dosa ini bikin kita masalah. Masalah nanti di dunia, belum masalah di alam barzah. Belum masalah tatkala kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dosa. Kesempatan bagi kita untuk diampuni oleh Allah di bulan Ramadan. Karena seorang semangat di bulan Ramadan ya. Belum tentu dia mendapati seluruh hari Ramadan, apalagi dia mendapati Ramadan pada tahun-tahun berikutnya. Yang perlu saya ingatkan juga ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Bagaimana agar kita bisa menjalani bulan Ramadan tersebut dengan maksimal, di antaranya menjalaninya dengan imanan wa ihtisaban. Karena Rasulullah SAW kasih syarat, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan. Wa man qama ramadhan imanan wa ihtisaban. Siapa yang salat malam dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan. Wa man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban. Siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan. Kalau iman maksudnya apa? Iman kita yakin ini syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin bahwasanya kalau kita menjalankan akan ada janji Allah yang kita dapatkan. Namanya kita beriman, ini syariat dari Allah dan ada dampaknya di dunia maupun di akhirat. Ihtisaban maksudnya sebagian ulama menafsirkan maksudnya semangat, bukan malas-malasan. Ihtisaban maksudnya apa? Semangat. Artinya kita menjalankan tersebut dengan penuh semangat, bukan dengan keterpaksaan. Beda. Orang yang menjalankan dengan penuh keterpaksaan beda dengan orang yang menjalankan dengan semangat. Lihatlah orang-orang menjalankan ibadah haji. Meskipun berat, mereka semangat. Haji itu bukan perkara yang mudah, capek ya. Capek. Apalagi haji yang koboi yang tidak punya tenda ya, lebih capek lagi. Sebagian orang kita lihat subhanallah, kita misalnya kita pernah jalan dari ya sedikit cuma dari Arafah ke Mina. Kita jalan capek, tiba-tiba lihat ada orang cacat jalan pakai tangannya, subhanallah, sudah tua. Kita lihat begitu ya, kita waduh, ini aja semangat apalagi kita ya. Semangat bukannya mudah, susah. Belum lagi kalau enggak punya tenda kemudian ngantri toilet tuh. Bisa ngantri antum nomor 35 bisa jadi. Saya pernah tidur di Muzdalifah ya. Bangun-bangun, wah ya Allah, antrian panjang ya. Musim dingin. Artinya, tetapi orang semangat, para jamaah haji apa? Semangat. Itu namanya ihtisab, semangat mencari pahala. Itu yang harus kita hadirkan dalam Ramadan kita. Kalau ada timbul kemalasan, ya akhi, kamu dosamu banyak. Kenapa kau malas-malas? Semangat. Semangat. Jangan malas-malasan. Ini bukan hari-hari biasa. Ini hari-hari menentukan nasib kita di alam barzah, menentukan nasib kita di hari kebangkitan. Jangan kita sia-siakan. Jangan kita, mumpung kita masih hidup. Orang-orang yang sudah meninggal tidak bisa apa-apa sudah. Mereka ingin kembali nggak bisa kembali. Antum masih bisa bernapas, masih diberikan bulan Ramadan. Semangat. Jangan beribadah malas-malasan. Jadi ihtisab. Berikutnya yang paling penting di antara juga adalah manage waktu untuk bisa maksimal dalam optimal dalam mengisi bulan Ramadan. Jangan terlalu banyak main medsos ya. Tobat dulu, tobat bulan Ramadan. Unsubscriber dulu ya. Unsubscriber semuanya tinggalkan ya. Kemudian grup-grup minta izin dalam rangka menyambut bulan Ramadan, saya live jazakumullah khairan. Grup-grup itu bikin pusing, tung tang ting tung ya. Sebagian grup kita pertahankan, sebagian yang kita bilang masa lama ya. Saatnya saya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena HP ini bikin masalah ya. Tadi malam saya baru dikirim klip video orang Bangladesh di Saudi, kali dia mengatakan kalau zaman dulu setan ada, zaman sekarang setan paling besar HP katanya. Akbar syaitan katanya. Setan paling besar ini adalah HP. Ya. Jadi kita harus maksimal. Kalau kita mau maksimal, mau tidak mau harus memanage waktu. Hargai umur antum. Kalau antum tidak hargai umur antum, percuma antum mau bicara banyak, antum tidak bakal bisa maksimal. Karena kita optimal itu harus ada waktu untuk kita isi. Kalau nggak ada waktu untuk isi, apa yang mau kita isi? Waktu habis nggak bisa baca Quran, ketawa ke TV, kemudian grup kebanyakan ya. Banyak relasi, akhirnya hari lewat tidak ada yang kita baca cuma setengah lembar, baca cuma 5 lembar, 1 juz nggak pernah sampai. Ya. Terus gimana?
Gimana kita menghargai Ramadan tersebut? Berarti kita tidak menghargai umur kita. Makanya harus memanage waktu. Harus manage waktu. Saya sering sampaikan teman saya di Jakarta ya, subhanallah. Dia usianya 50 tahun lebih. Mungkin sekarang 55 atau 56. Ramadan lalu dia apa namanya? Pedagang. Ramadan lalu dia khatam Quran 15 kali. Berapa kali? 15 kali. Banyak apa sedikit? Umur 50 sekian ya. Antum masih muda-muda ya. Saya juga masih muda. 50 sekian khatam Quran 15 kali. Saya bilang gimana caranya, Pak? Ya, saya minum vitamin, saya pakai obat tetes mata, saya siapkan Quran yang ukurannya pas. Pokoknya baca terus dari jam sekian sampai sekian. Potong ngobrol sama istri sebentar, lanjut lagi. Mau sampai sini lanjut lagi. Sampai 15 kali khatam dalam 1 bulan. Saya bukan bicara zaman salafus saleh. Kalau zaman salafus saleh, Imam Syafi'i khatam sehari 2 kali. Kayaknya ini kalau kita ya. Tapi saya bicara zaman sekarang. Ada orang umur 50 sekian khatam Quran sebulan 15 kali. Teman saya sendiri. Ya, saya tidak mau sebut namanya, nanti dia riya ya. Malah buyar semua 15 kali khatam. Jadi tergantung kita punya semangat atau tidak. Siapa yang semangat, maka dia akan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya kita ini kurang mengagungkan bulan Ramadan seperti rutinitas harian yang lewat begitu saja. Para salaf dahulu mereka benar-benar mengagungkan hari-hari tersebut. Makanya Ibnu Rajab Al-Hambali menyebutkan bagaimana salaf dahulu setengah tahun mereka berdoa kepada Allah agar bertemu dengan bulan Ramadan, dan setengah tahun mereka berdoa agar diterima pahala mereka di bulan Ramadan. Bayangkan berdoa. Kita saja ini sekarang baru mau berdoa, Allahumma balighna Ramadan. Kemarin tidak berdoa. Sekarang berdoa, ya Allah sampaikan bulan Ramadan. Waktu lagi Covid tidak berdoa, ya Allah, enggak kepikiran, ya Allah. Enggak kepikiran. Para salaf 6 bulan mereka berdoa untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Kenapa? Mereka mengagungkan hari tersebut. Ketika mereka dapat, benar-benar mereka semangat luar biasa. Karena mereka tahu di dunia cuma sebentar. Umur cuma sebentar. Ada kehidupan yang abadi di sana. Yang menentukan adalah kegiatan kita selama di dunia. Karenanya manage waktu, harus pelit dengan waktu, ya. Kurangi obrolan, kurangi relasi, atur waktu. Bagi Anda yang bekerja, atur waktu. Ada waktunya bekerja, ada waktu kosong baca Quran, ya. Sudah pulang ya, sisa waktu untuk beribadah, ya. Malam hari waktu panjang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Terutama kalau sudah bertemu dengan 10 hari terakhir. Maka saya ingatkan kepada kawan-kawan yang masih diberi kemampuan, jangan lupa untuk i'tikaf, ya. Jangan lupa untuk apa? I'tikaf. Semangatkan diri untuk i'tikaf. Ini hari-hari yang sangat berharga bagi kita. Hari-hari yang menentukan kebahagiaan kita di alam barzakh tatkala kita bersendirian di tempat tersebut. Makanya Ibnu Qayyim menyebutkan di antara, ya, kita melatih diri untuk bisa bahagia tatkala bersendirian adalah dengan beribadah bersendirian. Di antaranya beliau sebutkan i'tikaf. I'tikaf kita berusaha ibadah sendiri, baca Quran sendiri, baca tafsir sendiri, berdoa. Kita menyendiri untuk berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ibnu Rajab Al-Hambali ketika menyebutkan hakikatul i'tikaf, qatul alaik anil khalaik litisali bi khidmatil khaliq. Apa itu hakikat i'tikaf? Memutuskan hubungan dari seluruh makhluk. Maksudnya apa? Ya, HP disimpan. Memutuskan hubungannya dengan makhluk dalam rangka untuk fokus beribadah kepada Al-Khaliq, penciptamu. Maka kita sudah 1 tahun berinteraksi dengan manusia, fokus dengan manusia, semangat berinteraksi dengan manusia. Kapan kita fokus kepada Allah Subhanahu wa taala? 10 hari aja. Saya tidak suruh simpan HP di rumah, ya. Bawa HP tapi secukupnya. Kalau perlu hanya nomor-nomor orang-orang penting yang kita apa? Yang kita simpan. Ini apa maksudnya? Oh, udah syurup. Masya Allah, berarti sudah selesai waktunya. Alhamdulillah kalau sudah selesai. Saya belum sarapan dari tadi malam, ya. Masya Allah. Ada belnya di sini, mantap ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi latih diri kita, di antara kita bisa memanage waktu, memanfaatkan waktu, kita
prepare untuk bertemu dengan 10 hari terakhir. Kalau saya di Madinah